Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu datang di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Untuk pagi hari ini diberikan tema pikiran yang dibukakan. Natsnya terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-45. Yang demikianlah kebenaran firman Tuhan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, lalu hidup sebagai seorang hamba yang melayani. Kemudian dia mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dan dibangkitkan kembali pada hari ketiga. Adalah satu pribadi yang menggenapkan nubuat perjanjian lama tentang janji kehadiran seorang Mesias. Kebenaran ini ternyata bukan realita yang mudah untuk dimengerti dan diterima khususnya oleh para murid Kristus pada waktu itu. Walaupun mereka sudah hidup bersama dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, namun mereka tetap belum bisa mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Dalam pembacaan pada hari ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus harus sekali lagi menjelaskan identitas dirinya, yang tidak lain adalah Sang Mesias yang mesti berjalan melalui jalur penderitaan untuk menuju pada posisi kemuliaan. Itu dapat kita lihat di dalam ayat 44 sampai 46. Pada ayat yang ke-45 dikatakan bahwa Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikanlah hubungan sebab akibat dalam ayat ini, karena ada tindakan Kristus yang membuka atau menerangi pikiran, maka barulah para murid bisa mengerti. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan dalam memberikan iluminasi, akibatnya murid-murid masih akan tetap bingung dan tidak mengerti tentang konsep Mesias yang harus menderita. Sekalipun mereka semua telah menyaksikan dengan mata sendiri bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian melalui penampakan dirinya selama 40 hari. Pelajaran yang dapat kita ambil dari renungan pada pagi hari ini ialah betapa pentingnya kita bersandar kepada Allah untuk mencapai suatu pemahaman yang benar tentang realita rohani. Kebenaran Allah yang tertulis dalam Alkitab tidak bisa dimengerti secara tepat hanya berdasarkan kemampuan akal tanpa ada bantuan dari Allah sendiri. Sebab itu, saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sangat membutuhkan tindakan Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita agar bisa terbuka untuk memahami dan menerima kebenaran. Seberapa dalamkah pemahaman Alkitab kita? Kiranya Allah berkenan membukakan pikiran kita untuk mengerti kebenaran. Dan biarlah orang Kristen yang telah memiliki pemahaman yang benar dan kita paham akan Alkitab dapat memberikan teladan hidup yang benar bagi orang lain. Itulah yang dikehendaki Kristus bagi kita. Selain itu, mari kita yang mengerti firman Tuhan mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengerti agar mereka paham dan mengerti maksud tujuan Kristus sebagai Mesias datang ke dalam dunia melalui pemahaman yang Roh Kudus celipkan bagi kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberi kepada kami roh penolong yaitu Roh Kudus yang akan mencelikkan mata rohani kami agar kami dapat melihat kebenaran yang sejati dari firman-Mu.
Kami menyadari kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami tidak akan mampu dan sanggup untuk mengerti firman-Mu. Tetapi kami bersyukur karena Roh Kudus yang diutus untuk mendampingi kami, yang memberikan kepada kami pengertian tentang firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perjalanan hidup kami ini. Apa yang kami kerjakan dan lakukan, kami percaya kami tidak pernah sendiri karena Kristus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus minta pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Amin.